Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin muhtaраmin yang dimuliakan semua para hadirin wal hadirat, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang saya muliakan Ustaz Tohar selaku Ustaz Pulpit pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya mari kita buka kajian rutin kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Serta dengan berkat suratul Fatihah kita semua, keluarga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh salihah, serta apa yang menjadi hajat kita, urusan kita di dunia maupun di akhirat, mudah-mudahan dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bitilkan niyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa khususan ila musannifi hadhihi kitab Syekh Imam Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan al-Hadrami, wa hadrat ila jami' al-mu'allif kutubi al-musannifiha wa syarihah al-hashiyah, wa hadrat ila jami' al-masyayikh wa khususan Masyikhuna Abdullah Fakih Mahmud dan Masyikhul Majid Besar Masyikhul Ahmad Jazil Usman Rasulullah, wa ila hadrat ila Majid Abdul Hamid Mas'ul ويقسم أسلوبي في هذه المناشد ثم حضرت إلى جميع أولي تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها وخاصة وسلطان أهل وسلم الشعب الفاضل الجيلان رضي الله عنه، الشيخ الحسن الشاذلي والشيخ عبد النقشبندي والشيخ القاسم الجنيدي والشيخ أحمد بن علي والشيخ البجالي وسلطان الحسن البصري بن الدسوقي، ثم إلى حضرت إلى سيد القرآن وشامل وسلم وسلم إلى حضرة الأحد الحسن وابن مسلطة، ثم إلى حضرة الأحد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة الإله الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها وخصوصا المسلمين في القرية منفعة العلامة من حضرة الله المشارق هي موضوع المجرم حوزة إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kembali. Lanjut ya. Iya. Mat jaiz. Wa iyakun ma ba'dahu musyaddatain. Iya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak. Wa iyakun ma ba'dahu musyaddada wa lazimun mutawwalun tahadda kadzaka kullu sakinin ta'assala mukhafafan yakunu au muthaqqala
Wa iyakun ma ba'dahu musyaddada. Wa iyakun jika ada. Wa iyakun jika ada ma huruf mat ba'dahu yang setelahnya huruf mat tersebut musyaddada, itu adalah huruf yang bertasydid lazimun, maka disebut dengan mat lazim. Mutawwalun falazimun, maka wajib, maka itu disebut dengan mat lazim. Mutawwalun yang dipanjangkan bacaannya. Hadda seperti lafaz hadda. Wa iyakun jika ada ma huruf mat ba'dahu yang setelahnya huruf mat itu musyaddada ditasydid falazimun, maka disebut dengan mat lazim. Mutawwalun yang wajib dipanjangkan bacaannya. Kahadda seperti lafaz hadda. Kemudian kadzaka kullu sakinin ta'assala. Kadzaka begitu juga lazimun mutawwalun, begitu juga disamakan atau dibaca mat lazim adalah kullu sakinin, sesuatu atau setiap sukun. Kullu sakin setiap huruf yang mati, kullu sakin setiap huruf yang bersukun atau yang mati, yang posisinya sama dengan tadi, jatuhnya setelah huruf mat. Ta'assola yang asli, ta'assola yang asli apa sakit, sukunnya sukun asli, mukhaffafan atau musaqqala, baik mat tersebut mukhaffaf diringankan, yakunu ada apa mat, atau musaqqala atau diberatkan. Jadi mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim kilmi mukhaffaf. Wa minhu, tulis saja kali ya? Iya. Atau paham begini? Tulis saja. Tulis saja. Kalau ini agak susah. Susah masuk kata Ustaz. Ada yang susah masuk katanya udah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakun ma ba'dahu musyaddada falazimun mutawwalun kahadda. Kadzaka kullu sakinin ta'assala mukhaffafan yakunu au musaqqala. Wa iyakun ma ba'dahu musyaddada. Langsung aja contoh begini. Wa iyakun jika ada ma huruf mat, jika ada huruf mat ba'dahu yang setelahnya huruf mat tadi, ba'dahu yang setelahnya huruf mat tadi musyaddada, huruf yang bertasydid. Hadda ini ada huruf mat alif, ya kan? Ya kan? Ya. Yang setelah huruf alif tadi ada huruf yang bertasydid, maka falazimun disebut dengan mat lazim. Lazim itu artinya wajib. Falazimun
maka wajib apa mutawalun dindawayan. Falazimun maka wajib dibaca mat. Mutawalun yang bacaannya itu dipanjangkan. Mat kan bacanya panjang. Contohnya kahada koyo, seperti lafaz hada. Hada ini ada huruf mat alif, setelahnya ada tasydid, maka bacanya panjang. Paham ya? Insya Allah. Kayak contohnya walad dhalin, dhal itu kan ada alif setelah dhal, setelah alif ada tasydid, maka wajib dibaca panjang. Nah, coba untuk kemarin. Masuk? So, Paham ya? paham. Kadang begitu juga sama dengan nadom di atasnya. Sama apa maksudnya? Sama-sama dibaca lazim. Kadang kayak mono lazimun mutawalun. Begitu juga sama-sama dibaca mat lazim, yaitu apa? Kullu sakinin ta'assalah. Sama dengan atasnya. Setiap ada huruf mat, begitu juga ketika ada huruf mat dan setelahnya ada setiap sukun yang asli. Paham ya? Setelahnya ada sukun yang asli, mukhaffafan yakunu au mutsaqala, baik matnya tadi mat lazim kilmi mukhaffaf atau mat lazim harfi atau kilmi mutsaqal. Intinya itu, ada mat lazim mukhaffaf, ada mat lazim mutsaqal. Tapi kilminya atau harfinya nggak disebut di sini. Nah, kalau ditambahkan di nadom nanti malah kacau nadomnya. Gitu ya, pemahamannya begitu. Jadi contohnya apa? Ini kan itu kita baca materi ini musakal, ini mukhaffaf. penjelasan itu ya, ya. Iya. Sampai sini paham dulu nggak? Intinya kadaka begitu juga apabila ada huruf mat dan setelahnya kullu sakinin ada huruf yang mati yang bersukun, sukunnya sukun asli, bukan sukun karena waqaf ya. Sukun asli, mukhaffafan yakunu au mutsaqala, baik apa namanya? Mat lazimnya tadi itu mukhaffaf atau mutsaqal. Udah gitu aja dulu dipahami. Kemudian selanjutnya nanti semuanya itu akan dijelaskan di penjelasan. Kalau di nadom kurang, nanti penjelasannya merujuk ke nadom. Wa min huma ya'ti fawatihas suwar. Berarti lanjut ini ya. Lanjut. Iya, penjelasan. Hah? Lanjut. Lanjut. Yang lain. Gantung masalahnya ini. Yang lain dulu. Gantung masalahnya. Udah di sini aja dulu. Apa lanjut? Bingung. Belum paham. Belum paham. Yes. Yuk. Yang belum paham dijelaskan sama yang paham. Nanti yang paham maju yang terakhir. Temennya sampai paham. Nah, sebentar di sini dulu. Kita buka halaman 40 dulu. Bawa buku halaman 40. Kita buka penjelasan dulu di situ. Penjelasan mat lazim adalah huruf mat yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tadi ya, huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid atau sukun asli dalam satu kata, atau sukun asli dan bertemunya dalam satu kata. Hada itu satu lafaz, satu kata. Satu kata itu satu lafaz. Ukuran panjangnya 6 harokat. Di mat lazim itu kalau bacanya 6 harokat. Walau dolin 6 harokat. Gitu ya.
Dan bertemunya tadi, mat lazim tadi itu ketika bertemu dengan tasdid atau bertemu dengan sukun dalam satu kata, satu kalimat, hadat satu kalimat. Tapi yang sukun kan belum saya kasih contoh, ya kan? Itu dibaca dulu di bawahnya. Nomor 1, mat lazim kilmi musaqqal. Mat lazim, bacaan matnya wajib, lazimun wajib. Kilmi satu kali mat, musaqqal yang diberatkan. Diberatkan di sini karena tasdid itu berat, musyaqqal, yaitu huruf mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata. Man haddallaha yuwadduna waladdallin. Itu dibaca mat lazim kilmi musaqqal. Musaqqal karena tasdid berat, mat karena ini bacaan mat. Mat lazim bacaan matnya wajib. Nggak boleh pilihan ini. Berarti mat boleh ya, boleh enggak, boleh tidak. Boleh enggak, boleh dibaca mat, boleh tidak dibaca mat. Tidak seperti itu. Wajib dibaca mat. Itu kan mat lazim. Kilmi karena satu kalimat, cuma satu kata. Musaqqal karena tasdid. Kemudian mat lazim kilmi mukhaffaf. Kalau mukhaffaf itu sukun. Mat lazim bacaan matnya wajib, kilmi satu kalimat, mukhaffaf karena sukun, yaitu huruf mat bertemu dengan huruf yang bersukun dalam dua kata. Al-ana al-hamzah harfu istifhamin mabniun 'alal fathi wal ana dzarfu zaman mabniun 'alal fathi fi mahallin nasbin. Atau bertasdid juga. Oh, jadi. Mat ini ya. Ya kan? Ya. Ini asal kalimatnya terbentuknya itu adalah begini. Hamzah ini huruf istifham. Kayak ja'a zaitun, benar ya. Ja'a telah datang. Zaitun Zaid. Kalau ditambah a, ini jadi pertanyaan. Ja'a zaitun, apakah Zaid sudah datang? Namanya hamzah istifham. Hamzah untuk kalimat pertanyaan, sama dengan hal. Ya, kalau bahasa Jawa mungkin agak paham ya. Itu hamzahnya hamzah istifham. Al-ana yang di Qur'annya tulisannya seperti ini, itu asli kalimatnya pertama adalah hamzahnya hamzah istifham. Yang kedua adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu gimana cara menjelaskannya? Dzaraf zaman itu apa namanya, kalimat bahasa Arab yang menunjukkan arti waktu. Paham ya? Belum. Kayak hari ini al-yauma. Besok apa? Besok wadah. Senin besok. Amsi kemarin. Sekarang. Nah ini al-ana. Paham ya? Sekarang itu bahasa Arabnya al-ana. Paham? Al-ana itu artinya sekarang. Kemudian ditambah hamzah, namanya hamzah istifham, hamzah untuk pertanyaan. Jadi apakah sekarang? Kan begitu kalimatnya di sini. Nah tadi summa idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Yang artinya begini.
kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, saya tulis dulu Arabnya ya. Asumma idza ma waqa. Asumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Kemudian Artinya ayane itu hamzahnya hamzah ini hamzahnya juga hamzah istifham, asumma. Apakah kemudian atau kemudian apakah setelah azab itu terjadi? Apakah kemudian setelah azab itu waqa'a terjadi, amantum bihi, engkau beriman dengannya? Al-ana, apakah baru sekarang? Waqad kuntum bihi, apakah kamu baru mempercayainya sekarang? Waqad kuntum bihi tastajilun, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan. Gitu. Ini menjelaskan tentang azab. Jadi orang-orang kafir itu kan selalu nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Biasanya setelah mereka diperlihatkan mukjizat, biasanya baru percaya. Dan itu pun terkadang mukjizat sudah diturunkan pun masih belum percaya. nggak percaya. Ya contohnya dulu pernah zaman Kanjeng Nabi, ada seorang raja minta sama Rasulullah agar bulan itu dibelah. sihir. Nah, akhirnya Rasulullah benar mengulurkan tangannya dan bulan itu mendekat kepada Rasulullah, kemudian dipegang sama Rasulullah, dibelah dari dua, dimasukkan ke dalam bajunya, kemudian dikeluarkan lagi, dipasang lagi, dikembalikan lagi. Nah, orang-orang sekitarnya yang melihat itu dianggapnya Rasulullah membuat sihir. Nah itu. Padahal itu kejadian yang benar-benar nyata. Kalau sihir kan ya orang hanya sekitar situ saja yang percaya melihat. Tapi kalau orang-orang dari jauh, dari negara-negara lain ikut melihat bulan itu benar-benar jatuh ke bumi, kemudian naik lagi, kan melihatnya seperti itu kalau dari kejauhan. Itu benar-benar nyata. Tapi tetap mereka mengatakan sihir. Nah itu wataknya orang kafir itu begitu. Mereka tidak percaya, tidak iman. Nah kemudian baru Allah mengatakan asumma idza ma waqa'a amantum bihi. Apakah kemudian ketika azab itu sudah terjadi kalian seperti ini? Kemudian al-ana. Ada apa namanya? Ada huruf apa namanya ini? Huruf alif ya. Huruf alif mat, huruf mat ya. Yang setelahnya berupa sukun. Asli ya? Ana gitu ya, ada alif setelahnya berupa huruf sukun. Maka di sini A-nya dibaca panjang karena adalah alif. Paham? Ana ini dua kalimat ini, berarti terjemah di atasnya Dua salah. kata. Tapi ini benar dua kata. Hah? Dua kata. Enggak, di atasnya salah, yang di atasnya. Mat lazim adalah huruf mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdid atau sukun asli dalam satu kata. Yang satu kata itu untuk tadi Yang Musaqqal. untuk yang had dan yang musaqqal. Tapi kalau yang kilmi muhafaf itu dalam Dua kata. dua kata, bener nih dua kata. dua lafaz gitu. Iya nggak sih? Bener kan terusnya? Dua kalimat, dua kata itu dua kalimat. Ini kalimat apa? Kalimat huruf, kalimat isim kan gitu. Ini paham gak ini?
Karena Insya saling Allah. berkaitan sih antara huruf, isim, kata itu. Paham ya nih? Hah? Insya Allah. Mungkin Insya Allah. kalau yang ini yang dua kata di Al-Quran Indonesia ada tanda khususnya nggak Pak Ustaz? Oh itu ya kayak begitu, bendera lagi ya tandanya ya. Jadi apa ini? Nah, penulisannya hanya penulisan teks saja. Iya kalau di Quran Indonesia kita udah ada itunya ya. Penulisan teksnya seperti ini. Semua Quran sama. Mungkin hanya karena dulu memang Quran itu penulisannya berbeda-beda. Setelah zamannya Sayyidina Utsman, beliau mengumpulkan semua Quran jadi satu, dan cara penulisannya seperti ini, yang lain dibakar semua agar tidak terjadi perselisihan. Makanya Quran yang kita baca itu dikenal dengan Quran Utsman. Karena Quran yang membukukan pertama kalinya itu jadi 30 juz dia Sayyidina Utsman, Mushaf Utsmani. Penulisannya itu seragam semua, yang beda itu cara pembacaan. Tapi memang ternyata ya masih ada aja yang beda. Paling yang masalah Maliki Yaumiddin kadang mimnya dikasih harokat panjang, harokat gini, setelah itu disambung dengan lam dan kaf. Gitu. Maliki. Nah, ada yang tulisannya ma, setelah mim ada alif, ada yang mim langsung lam langsung kaf, cuma mimnya ada berdirinya gitu. Ada yang cuma yang kecil-kecil saja seperti itu. Rata-rata selain itu semuanya sama dalam segi penulisan ya, sama saja. Wal asri. Demi waktu. Wah pendek no ya. Apa? Wal asri. Kita Innal insana lafi tajwidnya. khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, sumpah dengan masa. Yang boleh ya hanya Allah. Kalau manusia sumpah yang sah dan boleh hanya menggunakan lafaz Allah. Kalau manusia sumpahnya hanya boleh dengan menggunakan nama Allah. Makanya dalam ilmu nahwu itu ada huruf qasam. Apa saja? Ta'awudan. Wallahi, billahi, tallahi, itu huruf-huruf qasam. Sumpah demi Allah itu ya. Wallahi atau billahi, tallahi, itu huruf sumpah ketiga. Tapi di sini kok Allah sumpahnya dengan dengan selain nama Allah, kok dia malah sumpahnya dengan waktu. Ya terserah, Gusti Allah itu bebas, nggak ada larangan. Lah manusia dibatasi. Tapi kalau untuk sumpah dengan waktu, ini hanya boleh dilakukan oleh Allah. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia itu rugi tanpa terkecuali. Mau nabi, mau wali, mau rasul, semuanya itu mereka dalam keadaan rugi. Kalau melihat ayat ini, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, mereka dalam keadaan kerugian. Illal ladzi, tapi ada pengecualiannya. Yang gak rugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan mereka yang mau beramal soleh. Iman, hatinya iman dengan Allah sampai dibawa mati. Nah ini iman. Kalau sudah mati bawa iman, berarti gak rugi dia, untung. Wa 'amilus shalihati, dan dia pun mau beramal yang soleh. Iman dan mau beramal soleh, amal-amal yang baik. Ya, intinya sholat wajibnya dulu, yang wajib dulu, sholatnya, zakatnya, ya kan? Puasa di bulan Ramadan, haji jika dia sudah mampu, wajib-wajibnya dia lakukan semua. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Dan dia juga melakukan amal-amal
sunnah, wajib maupun amal-amal soleh ini kan mencakup dua, amal wajib maupun amal sunnah, ya kan? Wa tawasau bil haqqi, tidak hanya itu, ada lagi orang-orang yang tidak rugi siapa? Wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang saling mengingatkan dalam hal-hal yang benar, mewasiatkan hal-hal yang benar, saling menasehati akan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat atau berpesan dengan kesabaran, yang sabar di dunia. Dunia tempatnya nggak enak, gitu. Yang sabar dulu, nanti nikmat yang kita dapatkan di akhirat kalau kita dalam keadaan iman itu lebih-lebih daripada apa ya orang-orang dapatkan ketika di dunia. Sabar dulu. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menjalankan taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Bukan lah. Sabar dalam menjalankan taat ya seperti ngaji begini. Ngantuk-ngantuk capek kerja datang, wah itu Ini nggak ada. berarti dia menyabari ketaatan. Dua-duanya nggak ada nih. Kalau nggak Segala ya. pengennya sih yang main perempuan kemana minum main kartu apa, sabar menjauhi maksiat, sabar menjalankan taat. Maka orang-orang yang seperti inilah yang mereka itu tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Di sini paham? Paham. Sekarang dicari tajwidnya surat Al-Asr. Ini kita baca bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini kalau nggak kuat nafasnya begitu. Kalau kuat ya bisa dilanjut. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu juga bisa. Kalau untuk wasal gitu ya. Apa? Untuk wasalnya begitu ya. Iya, betul. Kalau berhenti di bil haqq berarti mulainya dari watawa tadi nih Pak Ustaz. Apa? Berhentinya Wa di tawasaw bil haqq. terus ngulang lagi di watawa lagi. Iya, lebih Misalkan- lengkapnya sih begitu. Kalau bil haqqi juga boleh saja. Bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cuma kalau andaikan itu kalimat tersendiri, bil haqqi wa tawasaw bis sabr, itu kan membingungkan. Kalau wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat atau berpesan dalam hal kesabaran. Jadi ada apa namanya makna yang utuh di sana. Jadi alangkah baiknya diwasal berarti ya. Apa? Alangkah baiknya diwasal berarti. Diwasal kalau nggak kuat ya berhentinya kalau bisa mulainya lagi watawa sosial lagi. Gitu ya. Susah. Enggak komplit artinya ya nanti. Istilahnya dicari hukum apa ini? Non mati dan tanwin. Jadi pokoknya semua yang telah dipelajari Nah, sampai semua yang itu. dipelajari. Ayo.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Ini pertanyaan. Al pada kalimat as-sabri itu alnya al apa? Al-qamariyah, al-syamsiyah. Qamariyah, lam qamariyah. Jelas. Bil sabri itu. Bil sabr. Asmujili jawabannya benar enggak? Enggak. Salahnya di mana? Itu al-syamsiyah. Kenapa sampai mengatakan al-syamsiyah? Karena di sini alnya tidak silakan tasdid di depan huruf a, bertasdid hurufnya. Tasdid hurufnya. Samar, alif lamnya samar karena di depan huruf al ada huruf yang bertasdid. Masa al-syamsiyah al-qamariyah bahas tasdid? Bahas enggak? Enggak, samar amat jelas. Jawabannya betul tapi alasannya Salah. salah. Yang bisa, alasan yang benar gimana maksud gua? Salah. Dinamakan al syamsiyah. Qamariyah. Betul enggak ada tulisan kunci? Syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah. Nah, terus alasannya apa? Dinamakan al syamsiyah. Bulan. Jelas orang bulan itu yang jelas. Kalau yang matahari baru sama. Biru paling paling meh kisarannya ngomong ganti Mas Amin, Komar kan matahari kenapa dinamakan ini alnya al syamsiyah? Huruf al bertemu dengan huruf ain. Ain apa sih? Di situ tidak saya. salah itu huruf syamsiyah. Ibhi hajaka waqaf aqimah. Huruf ain. Karena apa? Apa sih ya? Alnya Apa? bertemu dengan Huruf ain. Itu soto depannya. soto ain. Yang mana sih? Sobri kok. Oh, Sobri. do tiba-tiba jauh amat kirain yang wal asri kirain. Oh, Sobri. Makanya bil sobri. bil sabri. Oh ya, ini Bil dari soal kita sabri. soal ya. Makanya saya tanya itu alnya al Bil sabri. alnya al Syamsiyah. al syamsiyah. Syamsiyah. Oh ya ketemu. Kenapa dinamakan al syamsiyah? Karena Maksudnya ya salah nih. alnya bertemu dengan Shot. Apa sih shot-shotnya apa itu udah? bertemu dengan Iya, Bang. selain huruf qamariyah. Maria. Ya intinya begitu lah. Selain ibhi hajaka waqaf Ada aqimah. bertemu dengan selain huruf qamariyah. Kita kebalikannya kayak Nah, gitu. terus huruf qamariyah ada berapa? Pak Tohar. Ibhi. 14 kalau nggak salah. Jangan kamu kasar. Si Apa? itu. Qamariyah ada berapa? 16. 14 itu. Kalau ibri alif ba Yin. ri ha Ha. ja Ja. ka Kanem. wa Mau. kho Tuh. Aduh. fa Oh. a qaf Tuh. Kof. ya Kof, mim. 11. Terus setelah kof apa? aki ya aki 12. mim Mim. 13. ha Ha. 14 14. Itu berapa, Pak? yang Itu berapa, Pak? Qamariyah Huruf Samsiah. Samsiah salah. ini Qamariyah maksudnya selain itu maksudnya gitu maksudnya gitu Tunjukkan setan. Maria Samsia. Tunjukkan setan. Tunjukkan setan. Bisikan setan. Nah, huruf Samsia ada berapa?
Iya, selain huruf Maria. Iya, itu 14 ya. Gitu ya. Ba. Ini kan nggak ada shotnya itu. Iya. Berarti huruf Samsiah. samsiah. Kalau samsiah bacanya apa? Apa maksudnya? Jelas apa terang? Iya sama jelas. Nah, jelas apa samar? Samar. Kalau samar bacanya gimana? Yang dibaca samar apanya? Nah, kok Sot. yang dibaca samar namanya? Satu, Ini dua, kan bahas tiga. Alif. al-qamariyah. Yang dibaca al-qamariyah atau Alif. samsiah. Yang dibaca samar apanya? Pak Isrul, jawab Pak Isrul, bantu kasihan. Masih ini tolong nih. Dibantu. Hah? Yang dibaca apa? Samar namanya Mas Isrul. Wah, luar biasa itu kan. Oh, gitu. Dari baca samar lamnya. Berarti gimana Mas ya bacanya? Iya, yang dibaca sama lamnya. Terus Iya. kalau baca samar Cara- gimana prakteknya? Gua tawa. Berarti bahwa sob Bukan soundnya, setelahnya. setelahnya. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau terus Bis. Bil. bil kelihatan kan lamnya kan? Iya, bil. Kelihatan itu samar enggak? Kelihatan. Bacanya samkan itu loh. Ulangi lagi wa tawasau bil haqqi wa tawasau Bis. Itu kalau di Quran Bis. kan ada Ada tasdidnya toh. tasdidnya itu. Itu kan Ada tasdid. Quran dia. Iya, sama di kadang-kadang ada tasdidnya. Iya, praktek bacanya gimana? Samar ya? Bahwa sobil bahwa sobis. Bis. Sob. Nah, Nah, itu wa tawasau bis. Sob. lamnya tidak terbaca. Samar. Bukan, berarti bacanya bukan wa tawasau bil Bil. sabri, salah. Sobis. Nah, wa tawasau Bis. bis sabri gitu ya. Sini apalanya terlalu Orangnya terlalu jelek apa namanya? Ih, makanya kirain depan. Enggak apa-apa. Ini udah berani jawab luar biasa. Iya. Semuanya salah kan ya? Belajar, tapi salah semua. Enggak usah minder Mas ya. Ya, depan Nggak usah salah minder. semua. Ya kan? Nggak usah minder, depan lu salah semua ya. Enggak usah minder. Nah, Aduh, Pak Yasirun doang yang bener ya. yang bener Pak Isrul. Luar biasa Isrul. Bujukan setan ini saya. Bosok aku tok sing salah ben salah kabeh. Sekarang dari awal lagi. Wal asri. Wal asri. Ini bacaan apa yang ada di sana? Ya, Siapa? yang bisa. Bacaan apa? Hah? Bacaan lam, nggak ada bacaan lam. Bacaan. Oh, kok sepi gak ada yang jawab. Oh, Alif, oh. bareng kira masih ya, masih suruh masih ya. Iya, siapa aja ya. Oh, bebas. Oh, Asri. Wal asri. Apa? Alif. Loh, Nah, ini baru. Salah. Alif Yang lam pertama benar tadi. Kalau Alif, ini, Alif lam Komaria. ini masih membahas tadi Pak Silo. Ini masih bahas al-qamariyah atau al-syamsiyah. Al Komaria, Alnya al Komaria. al-qamariyah. Al-qamariyah ada berapa? Mas Ihya? Selain Samsiah, Selain- Samsiah. Iya tadi udah ada 14 ya. 14 Sudah berapa? 14. 14. Apa aja? A, Ba, Ja, Ha, Ko, Duluan itu duluan satu. Sesuai kitab itu Mas. Iya, ada nggak apa? Yang ini bener ya? Ya. Yang ini 14. Ayo. Loncat yang apa? Alif, Ba, Ha, Ko, Ja, Ya, Wau, Ha, Ko, Pa, Ko, Ka, lah lupa lagi.
Gin. Ibgi ada ginnya itu. Alif ba gin. Hajjaka ta jim kaf. Wa khaf wawu kha fa. Aqima ain qaf ya mim ha. Ibgi hajjaka wa khaf aqima. Itu ya. Betul ya? Betul. Nah itu huruf qamariyah. Selanjutnya innal insana. Yang bisa? Tadi roknya Hasilan bisa boleh. tarkib. Apa? Kalau wasol roknya rok tarkib. Kalau wasol roknya rok Tarkib. tarkib. Kalau berhenti wakaf roknya Mat ya. Alif. malah mat gimana jadi? Mat. Mat itu hubungannya sama alif ya. Ini nggak ada hubungannya dengan itu. Ini ada alifnya nggak? Wawiyahnya enggak. Romantik. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ini ada bacaan apa saja? Pak Tohar. Nah, di depan aja. Innanya gunah, innal alif lam qamariyah, insanun mati ketemu sa, Ketemu sin. sin nun mati ketemu sin, ikhfa terus sinnya ada bertemu ada fathah bertemu dengan alif, mat asli atau mat tabi'i. Terus itu sampai selesai Ustaz. Ini selesai. Lafi mana sih? Innal mana sih? Fi khusr. Sana lafi fi-nya mat tabi'i juga. Illal ladzi Beda. inna Fi-nya mat tabi'i. asli atau mat tabi'i.